Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, merdeka Bang Nuim. Gimana upacara di sana, adakah? Kalau di sini nih luar biasa ini upacara. Ada apa tuh, Bupati Sadewo sampai lelah dan tidak bisa ikut upacara. Tapi apa yang terjadi ini nampaknya menjadi contoh. Apalagi partainya partai penguasa pula ini ya. Masyarakat nampaknya sudah luar biasa. Ada lagi Bang Nuim, kalau 17-an tuh suka ada diskon-diskon, dibarengi ribuan pembebasan tahanan ya. Mungkin sudah penuh dah Hasto, kemarin juga ada tentu saja Tom Lembong, tapi ada juga Setia Novanto ini yang 15 tahun jadi 12,5 tahun PK setelah ratusan hari dijalankan 7 tahun saja cukup cing. Masya Allah. Apa yang Bang Nuim lihat pula dengan kerugian ini sebuah cerita kereta api yang nampaknya jadi kebanggaan Jakarta Bandung, tapi duitnya ini kereta api kita bisa ini 1 triliun baru semester ini saja. Dan dunia seperti tulisan buku Bang Nuim ya tentang Israel, nampaknya Israel Raya sudah disebutkan oleh Benyamin Netanyahu. Apa komentar Bang Nuim di tengah Tiongkok uring-uringan, juga Yaman yang hancur lebur di bom baru-baru ini? Tentu saja barusan juga dunia sedang menata dengan BRICS, 7 negara baru lagi masuk, dan peralatan perang menjadi sebuah cerita lain di antara pertempuran. S-400 mengalahkan anti pesawat dari Amerika. Bagaimana Putin dan Trump pertemuan di Alaska? Mungkin Bang Nuim bisa memberikan pencerahan buat seluruh pendengar di berbagai tempat dari Aceh sampai Banyuwangi, juga di berbagai 22 negara lainnya. Silakan Bang Nuim Hayat. Menarik antara Putin dengan Trump, karena Trump ini kan suka sesumbar. Dia suka takabur. Sebelum dia terpilih, katanya sehari selesai itu. Ini diadakan di Alaska. Alaska ini dahulu kan dijual oleh Rusia kepada Amerika. Kalau tidak salah dijual dengan harga $1. Karena Rusia tidak lagi sanggup dan tidak mau ngurus Alaska, dijual ke Amerika. Asalnya kan tidak, kata orang, secara formalitas bayar $1. Kalau begitulah kira-kira. Dan ini menarik ya, karena yang dijanjikan oleh Trump itu ternyata memang tidak menjadi kenyataan. Dan kelihatan sekali bahwa segala gertakan yang dilakukan Trump itu ternyata tidak berhasil untuk mengubah sikap dari Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Tapi yang barangkali tidak juga begitu diketahui oleh banyak orang, Trump ketika bertemu dengan Putin itu menyerahkan sepucuk surat yang ditulis oleh istrinya, Melanie, kepada Putin. Dalam sepucuk surat, ia menarik, dia meminta kepada Putin untuk memikirkan nasib anak-anak di Ukraina dan lain sebagainya. Saya pikir, kenapa hanya di Ukraina? Pikirkan juga lah nasib anak-anak yang sudah bisa dihitung, ya, itu tulang. Ya, kita kan melihat mereka bagaimana kelaparan di Gaza dan lain sebagainya. Jadi ini kemudian menunjukkan bahwa Trump ini memang, ya, dia bisa menjanjikan sesuatu, dia bisa sesumbar dan kemudian tidak memenuhi kesesumbarannya itu. Jadi seperti misalnya lah ada presiden, waktu dia mau jadi presiden dia janjikan 65-66 janji tapi tidak dipenuhi, dan orang ya senyum-senyum saja. Orang senyum-senyum saja nampaknya. Dengan Trump ini bisa terjadi. Jadi ini bisa terjadi dan ini sudah terjadi. Tapi katanya akan dilakukan lagi pembicaraan, kemungkinan dengan mengikut sertakan para pemimpin Eropa yang nanti akan bertemu dengan Trump, dan diakui bahwa Putin ini memang licik sekali. Menarik juga ini, Bung Isan. Karena ketika pesawat yang membawa Presiden Putin tiba di Alaska untuk kembali, dia mesti isi bahan bakar kan. Waktu isi bahan bakar tidak menggunakan kartu, karena kartu dari Uni Soviet tidak diakui bank di dunia. Jadi mereka menawarkan pembayaran tunai saja katanya untuk beli bahan bakar untuk pesawat. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat kita geli ya untuk melihat apa yang terjadi. Nah, ini kan semuanya membuat kita mulai berpikir, kenapa begitu bersusah payah untuk menyelesaikan masalah Ukraina? Kenapa tidak bersusah payah? Di depan mata kita lebih dahsyat penderitaan bangsa Palestina, sehingga ada seorang mantan biarawati dari Palestina, dari Gaza, orang biarawati, kalau tidak salah dia mungkin keturunan Yunani, tapi dia sudah puluhan tahun lah di Gaza.
Dan dia juga mengatakan dia tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi di zaman seperti sekarang ini. Dan di Israel sendiri pun demonstrasi unjuk rasa terbesar terjadi untuk menentang apa yang diinginkan oleh Netanyahu. Dan Netanyahu senyum-senyum saja, apalagi dengan Smotrich ini, menterinya yang sangat-sangat radikal, yang sangat-sangat kejam ini. Jadi mereka semua mengatakan apa yang terjadi sekarang ini. Kenapa umat manusia pada dikatakan, ya kalau bahasa Jawanya meneng-meneng wae saja begitu, tidak ada malah. Ya ada satu dua dengan Australia termasuk diantaranya yang akan mengakui Palestina. Tapi di mana sekarang saja bakal ibu kota Palestina yang disebutkan di tepi barat itu, yaitu Yerusalem Timur, itu sudah akan diambil alih. Dan sementara itu orang bertanya, ini negara-negara Arab ini di mana, kemana mereka, kenapa mereka tidak memberikan tekanan secara terlihat kasat mata. Jangan kalau pun dikatakan, oh kita memberikan tekanan tidak gembar-gembor dan lain sebagainya, orang mungkin tidak percaya karena apa yang terjadi sehari-hari. Lihat bagaimana 5 orang wartawan Al Jazeera itu bisa mati begitu saja, wafat, tewas begitu. Ya mereka menyebutnya syuhada dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Seperti dikatakan oleh koran di Israel sendiri, Haaretz ini memang berani sekali. Dia sangat berani dia karena sangat terus terang, sangat netral, sangat objektif. Dia itu juga mengatakan sekarang mulai banyak di Israel sendiri yang mengatakan ini tidak benar. Ini adalah perbuatan. Kalaupun kita tidak memikirkan nasib para penduduk Gaza, kita paling tidak harus memikirkan nasib para sandera yang masih berada di tangan Hamas. Dan ini sudah ada katanya pemantauan dari antariksa melihat Gaza itu putih begitu. Padahal Gaza itu ada kenapa? Itu segala macam tepung, beras yang berceceran yang seharusnya bisa diberikan untuk manusia, untuk rakyat Gaza, untuk penduduk Gaza yang hidupnya ibarat kata orang Melayu, ibarat kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Tapi tidak terjadi. Jadi kenapa ribut Ukraina? Mengatakan kepada Rusia, coba berani katakan kepada Israel seperti itu. Tidak berani karena itu istilahnya dalam bahasa Inggris itu ada kekebalan, impunity. Jadi Israel mempunyai kekebalan khusus. Dan kita lihat sekarang di Amerika Serikat sendiri, lebih 60% orangnya sudah mulai tidak setuju katanya dengan apa yang terjadi. Tapi mereka tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah. Kita bisa melihat Donald Trump ambil alih saja polisi di Washington, di ibu kota Washington, minggir dulu. Dia datangkan tentara katanya. Padahal diakui bahwa jumlah kejahatan selama ini di Washington turun 30-32%, tapi dia mengatakan kita akan usir itu orang-orang yang tunawisma hidup. Kalau dipikir sangat luar biasa ini orang bisa hidup di tempat terbuka, di tempat seperti Washington yang dinginnya Allahu Rabbi kata orang Medan, begitu dahsyat. Kenapa tidak dipakai sebagian dari uang yang selama ini diberikan kepada Israel untuk membangun perubahan untuk mereka? Jadi prioritasnya di mana? Dalam bahasa Melayu, anak beruk di hutan disusui, anak kandung ditelantarkan. Begitulah kira-kira. Ya. Oh, luar biasa. Kalau bicara satu Palestina ini, kita tidak kelar-kelar entah apa rencana Allah terhadap cerita ini. Itu kan sampai demikian. Yordania pun uring-uringan begitu disebut masalah Israel Raya. Karena kan benderanya itu dari Tigris sampai Efrat. Bukan begitu Bang Nuim? Ya, itu bukan itu saja dari Tigris sampai Efrat, tetapi dari Sungai Nil sampai ke Efrat. Itu menjadi from the Niles to the Euphrates. Jadi bukan dari Tigris Efrat itu dua sungai yang ada di Irak, bukan. Ini dari Mesir, dari Niles, dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat. Nah, itu dia. Jadi ini menyangkut 8 negara Arab katanya yang mau diambil alih. Karena ini sesuai, banyak dikatakan ini sesuai dengan ayat-ayat di dalam kitab suci agama Yahudi, yaitu Taurat, yang bicara mengenai persoalan-persoalan tentang Yahudi dan lain sebagainya. Ini apa artinya? Bahwa ini artinya mereka mengatakan ya ini sesuai dengan. Jadi di sini kita lihat ya ada peranan agama di sini. Israel mengatakan ini sesuai dalam bab Kejadian. Di Taurat itu dikatakan dari negara itu ya dari Nil sampai ke Efrat dan lain sebagainya.
Nah, kemudian di satu sisi lagi di Amerika banyak yang berpandangan bahwa kembalinya Yesus Kristus sebagai Al-Mahdi ke dunia ini tidak akan terjadi sebelum seluruh umat Yahudi berada di satu tempat, yaitu Israel, seperti kita katakan minggu lalu. Nah, jadi ini ada dua agama. Orang Israel dia ketawa, orang Yahudi tidak percaya terhadap nubuat ini kan. Tapi mereka senang. Ya gak apalah kalian pikir begitu, asal kalian bantu kami untuk terus memperlebar negara kami, ya gak apa-apa. Ya ini sudah dikatakan oleh Ben Gurion dari sejak awal. Ketika sebelum Israel diserahkan, sebelum Balfour misalnya tahun 48 menyerahkan sebagian dari Palestina bagi dua kepada Israel, dia sudah mengatakan kita perlu memastikan keberadaan kita, biar kecil, biar apa, itu sebagai suatu permulaan. Begitu mendapat kesempatan tahun 48 di bulan Mei, ya mereka ya terus bisa. Tapi juga barangkali kita melihat ya bahwa di sini ketidakadaannya peranan dari orang-orang dari pihak Arab sendiri yang tidak kedengaran lah, paling tidak kedengaran, kalaupun ada tidak kedengaran. Ini membuat kita tentunya merasa apa yang sedang terjadi. Sudah 61.000 di Palestina yang wafat. Yang sepertiga di antaranya anak-anak. Sepertiga anak-anak. Jadi artinya 20.000 lebih anak-anak. Bagaimana? Tidak ada apa yang kita dengar suara yang melengking. Ya, kita melihat barangkali tempat-tempat lain itu ada suara-suara yang melengking. Kita bisa melihat bagaimana misalnya ada satu kota di Spanyol. Nah, di kota ini pemerintah daerahnya mengatakan, oh tidak boleh mengadakan upacara keagamaan di lapangan terbuka. Artinya demonstrasi seperti yang terjadi di Sydney baru-baru ini ya, ketika pemerintah daerah dengan Kapoldanya mengatakan tidak boleh demonstrasi unjuk rasa anti-Israel dan lain sebagainya. Mereka bisa menyampaikan petisi kepada pengadilan langsung bersidang padahal hari Sabtu itu biasa hari libur, dan mengatakan ini hak setiap warga negara, setiap warga di Australia ini untuk menyatakan pendapat dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka bisa melakukan. Nah, ini di Spanyol kita melihat ada satu kota yang mengatakan tidak boleh, tapi untung pemerintah pusatnya mengatakan tidak bisa dihalangi orang untuk menyatakan pendapat. Jadi sudah mulai terdengar di mana-mana, teguran-teguran atau protes-protes ya terhadap apa yang terjadi sekarang ini di Gaza. Di mana semua berbagai tempat yang luar biasa. Ya, ya. Ya, tapi pertempuran bukan hanya terjadi di Gaza ya, yang menjadi sebuah fenomena hampir 2 tahun berlangsung. Di Ukraina pun percobaan militer, entah apa sedang terjadi. Kekuatan militer nampaknya diuji ketika Ukraina keok terhadap perangkat perang dari Rusia. Nah, apa yang Bang Nuim lihat ini? Kekuatan apa? Eropa akankah tetap di backup oleh Amerika, atau apa yang sedang terjadi perubahan, Bang? Mereka terpaksa, sudah terlanjur, tidak bisa. Tapi kenapa mereka begitu gigihnya membela Palestina, membela Ukraina? Tapi tidak segigih itu. Mereka benar, sekarang sudah berubah, membela mulai Palestina dan lain sebagainya demi kemanusiaan dan lain sebagainya. Tapi ini juga bagi sementara satu kalangan ada pandangan yang mengatakan ini merupakan satu siasat. Tambah lama terjadi peperangan ini, tambah menguntungkan Barat, Eropa. Energi Soviet tersedot gitu ya. Terkuras. Bukan itu saja, bukan itu saja. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Rusia itu yang mengaku sebagai adik kuasa, nafsu besar, tenaga kurang. Tidak bisa berbuat banyak, masih terus dalam keadaan seperti sekarang ini. Jadi kita melihat permainan politik ini, jadi ya ini kan mengerikan sekali bahwa ini terjadi dan tidak. Ya, umat manusia melihat sudah waktu terjadi di tahun 1995 di Bosnia itu sudah mengatakan, oh ini terakhir, tidak akan mungkin bisa terjadi lagi seperti ini, di mana lebih 8.000 laki-laki, anak laki-laki, bayi laki-laki yang dibantai habis-habisan oleh Serbia, sehingga setiap yang boleh dikatakan disebutkan laki-laki itu harus dihabisi di depan mata pasukan penjaga pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, ini orang mengatakan sudah selesai, tidak akan mungkin. Nah, sekarang terjadi, sehingga timbul suatu dugaan, apakah sebenarnya peristiwa Oktober di mana Hamas mampu melakukan apa yang telah dilakukannya
menimbulkan kematian lebih dari 1.200 orang Israel dan kemudian menangkap atau memboyong para sandera. Apakah ini suatu sebenarnya perangkap, ya, jebakan, ya, jebakan supaya bisa memberikan kesempatan kepada Israel untuk melakukan apa yang ingin dilakukannya. Mula-mula Gaza, kemudian tepi barat, habis itu entah kemana lagi. Sering melakukan penyerangan terhadap Syria, Damsyik dan lain sebagainya. Ini kita melihat, Bung Ihsan, itu yang namanya Damaskus, yaitu Damsyik di Syam itu pada satu saat dalam sejarahnya di sebuah jalan itu ada 100 toko buku. Bisa dibayangkan itu, di sebuah jalan ada 100 toko buku di zaman itu. Nah, ini kan sangat luar biasa, dan ini bisa mudah saja jatuh kalau sekiranya Israel kami perlu ambil. Ya, Lebanon, ya perlu ambil. Akan banyak yang bilang, iya pantas loh, kasihan loh mereka. Ya, siapa yang menganiaya mereka? Dahulu yang menganiaya mereka itu secara tidak manusiawi siapa? Bukankah pada waktu itu sebagaimana ditulis oleh berbagai orang, termasuk misalnya penulis dari Turki yang bernama Mustafa Akyol dalam bukunya Islam Without Extremes, itu bagaimana di Turki itu pendeta-pendeta, rebai Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi mengundang orang-orang Yahudi yang dianiaya habis-habisan, dizalimi melampaui batas-batas kemanusiaan di Spanyol, di tempat di Hongaria dan lain sebagainya. Datang sini, datang ke Khilafah Utsmaniyah. Kalian akan bebas, kalian akan merdeka, kalian akan bisa berkarya Nah, itu dibalaslah. Kata orang kita, air susu dibalas dengan air tuba. Inilah dia. Ya, luar biasa. Bang Nuim, balik ke dalam negeri, Bang Nuim. Entah ya, kalau melihat keputusan pemerintah kadang kita bikin garuk-garuk kepala ya. Ada Dr. Ikmahanto itu bilang, ini kok Pulau Galang menjadi sebuah sorotan ketika Israel mencari negara penerima yang mau keluar dengan sukarela. Tapi nampaknya pun orang-orang Palestina yang ada di dalam Gaza tidak mau keluar dari sana. 2 juta makhluk, mungkin sudah tinggal 1 juta sekian. Apa yang Bang Nuim lihat terhadap negeri tercinta ini? Belum lagi urusan 17-an yang kita upacara, kemerdekaan kita ini menjadi sebuah perjuangan bangsa Palestina sekarang. Nampaknya pun kemerdekaan menjadi harapan macam orang Setia Novanto yang baru saja dapat diskon macam di supermarket ini ya. Dan cerita dalam negeri juga tentang keputusan-keputusan. Dulu masalah kereta itu saya ingat Pak Jonan itu uring-uringan. Benar sekarang. 1 semester saja sudah 1 triliun ruginya kereta api Indonesia. Apa yang Bang Nuim lihat? Silakan Bang. Betul-betul kita memang barangkali kecewa, sedih, marah bahkan. Marah. Ya, kita melihat itu di Pulau Galang mau jadikan penampungan. Barangkali Bung Ihsan ingat waktu Amerika dikalahkan dalam perang Vietnam. Pada waktu itulah seorang jenderal Indonesia bernama Rais Abin sempat kabarnya memancing kemarahan Presiden Soeharto waktu wawancara dengan Radio Australia. Saya mewawancarai, saya tanyakan penilaiannya tentang tentara Vietnam. Dia mengatakan kalau ibarat emas 24 karat. Jadi banyak yang tersinggung karena begini, Rais Abin ini pernah menjadi panglima bukan dari pasukan kontingen Garuda di Sinai, bukan, tapi panglima pasukan perserikatan bangsa-bangsa. Dia dipercayakan itu. Terlepas dari itu. Nah, pada waktu itu terjadi banyaklah manusia perahu dari Vietnam yang ingin masuk ke Australia ya, dan mereka itu akhirnya ada yang ditampung karena di Malaysia mereka diusir, dikejar pakai parang katanya oleh penduduk dan sebagainya kalau perahunya mendekat. Kita di Galang. Nah, maaf, ini cerita di Galang ini menarik sekali. Benarnya begini, mereka banyak alumninya di Australia, Bang. Menunggu proses mereka untuk bisa ke Australia. Tetapi ini dikatakan ini barangkali sengaja atau tidak sengaja, banyak pengungsi dari Vietnam ini, terutama yang perempuan,
Mereka rupanya barangkali kepanasan, suka berenang di laut, mereka aja pakai baju kaos. Ada anak-anak muda katanya melihat ini, naiklah banjat pohon kelapa untuk melihat nih perempuan-perempuan dari Vietnam ini berenang di laut, katanya, sehingga banyak terbengkalai, produktivitas jadi turun. Wallahu alam benar atau tidak, tapi begitu Gimana orang Palestina gitu. Tapi akhirnya memang mereka masuk, banyak di antara mereka yang masuk ke Australia dan mereka sukses. Mereka bisa sukses. Mereka bukan hanya sukses dalam bidang niaga, sukses di bidang politik, di bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi kalau sekiranya yang dikhawatirkan orang adalah kalau ditampung, kalau ada yang menampung, nah nanti batasnya di mana? Israel bilang kita serang aja di sana karena dia punya kekuatan. Kekuatannya dari mana? Ya dia dibantu oleh Amerika memberikan supply, pasokan persenjataan dan lain sebagainya. Juga negara-negara Eropa, ya Jerman itu termasuk salah satu yang gesit sekali memberikan bantuan karena Jerman yang merasa paling bersalah terhadap apa yang pernah terhadap orang Yahudi ini. Jadi barangkali benar juga yang dikatakan Bapak Profesor dari Universitas Indonesia itu. Bukan persoalan Hikmanto ya. Dia memang ahli luar negeri. Bukan hanya persoalan tidak manusiawi, bukan. Tapi ini malahan akhirnya bisa menyenangkan, memberikan kepada Israel kesempatan barangkali barangkali siasat untuk terus melakukan supaya ya nggak apa, nanti orang kasihan, orang tarik, orang masuk. Sekarang kan mereka sudah boleh mengganggu di tepi barat. Itu kaum-kaum pemukim Israel itu sudah mengganggu di tepi barat. Kita melihat ketika Obama jadi presiden, memberikan pidato di Mesir, dia mengatakan untuk menyelesaikan masalah Palestina harus dihentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina. Besoknya Israel mengumumkan kita akan bangun. Ya udah, kata Obama, jangan dipikirkan itu, kita usahakan terus. Jadi begitu tidak berani mereka sebenarnya untuk menghadapi semua ini. Nah inilah yang kemudian menjadi masalah. Kalau soal korupsi, ya kita mau bilang apa ya? Jadi korupsi ini kan bukan baru. Ini korupsi ini sudah lama. Barangkali Bung Ihsan ingatnya, pada satu saat di zaman Orde Baru, rupanya persoalan korupsi ini menyengat. Ya, dulu kan pernah ada tuh upaya untuk tidak ada korupsi di Indonesia lagi. Dan kemudian apa caranya? Caranya dinaikkan gaji, kalau tidak salah saya pada waktu itu 8%. Apa yang terjadi? Ketika orang biasanya menyuap ya 250.000, dia bilang nggak bisa dong, sekarang kita udah naik 8% nih, gimana kok? Nah, itu dia. Sumbangan tanpa tekanan ini mesti itu dia. Jadi kenapa? Ya budaya di mana? Seperti dikatakan oleh Bung Hatta. Bung Hatta almarhum mengatakan ini. Jadi di zaman itu pun sudah ada ini upaya sampai Mukhtar Lubis mengatakan kalau budaya kita ajarkan aja di sekolah. Nah ini ada hal-hal ya. Hal-hal yang mengatakan begini, bahwa korupsi ini terjadi, ini karena kadang-kadang adanya yang disebutkan bahwa kekuasaan yang boleh dilaksanakan di luar undang-undang yang berlaku, begitu kira-kira. Jadi yang diberikan kepada seorang pemimpin, dia punya kekuasaan dan kekuasaan ini di luar undang-undang, tapi dia bisa memberikannya. Nah ini yang berbahaya, ini yang betul-betul berbahaya. Ini juga kadang-kadang mendorong orang dengan harapannya seperti yang dikatakan tadi. 15 tahun bisa dikasih cuma dapat 12 tahun. Dan dahulu ya ada seorang hakim Mahkamah Agung yang sangat ditakuti dan dibenci. Ya arti Joel Kostar itu dia malahan kalau orang sampai ke Mahkamah Agung, kalau dia koruptor hancur. Kalau sekiranya pengadilan banding misalnya menaikkan hukumannya 2 tahun, dia akan naikkan 5 tahun. Begitulah kira-kira. Tapi kan tidak. Sekarang terjadi bahkan ya di Mahkamah Agung pun bisa dikerjain kata orang kita ini yang seperti dikatakan oleh Mahfud Wahidin saja, Mahfud MD juga. Jadi bagaimana semua ini? Jadi pemberantasan ini nampaknya harus dilakukan secara tuntas. Secara tuntas itu seperti Novanto itu. Ya dia kan dahulu orang kaya. Dia pernah mengatakan bahwa tagihan listriknya sebulan sampai 18 juta atau berapa. Nah, dia kan yang dalam soal papa minta saham itu kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Nah, kembali karena ke persoalan Bush. Kereta api yang disebutkan kereta api peluru ini, bullet train ya, kalau di Jepang bullet train. Jadi alhamdulillah saya pernah menikmati. Satu kali dari Amsterdam ke Paris dan satu kali dari Beijing ke Shanghai. Hebat. Tapi ini lebih masuk akal
Ini masuk akal kalau sekiranya dibangun kereta api cepat Jakarta Surabaya gitu. Jangan Jakarta Bandung, bukan Bandung. Jakarta Halim Padalarang. Jadi salah ya kalau orang bilang Jakarta Bandung, maaf, itu tidak benar. Karena ini hanya sampai Padalarang, nggak sampai. Dan kita tahu, tadi Bung Ihsan menyebut tentang Jonan. Waktu peletakan batu. Ya, halo? Halo? Jonan ya, tentang Jonan. Putus tadi. Dia tidak menyetujui, dia tidak hadir dalam peletakan batu pertama oleh Presiden waktu itu Jokowi. Tidak mau dia. Nah, ini masalahnya begini. Kabarnya ini perlu dicek lagi, diperiksa lagi. Kabarnya untuk membangun kereta api cepat ini barangkali bisa dikatakan kalau zaman almarhum Bung Karno dulu mercusuar nih. Mercusuar ya. Proyek mercusuar. Untuk membangun proyek ini diperlukan uang akhirnya bukan seperti biaya yang diduga pertama kali, tapi biaya yang nyata yaitu 7-8 miliar dolar. Jaraknya 130, nggak pun sampai 150, ya kan? Nah, coba bandingkan. Kabarnya oleh perusahaan yang sama dari Tiongkok, dibangunlah hubungan kereta api Wush atau kereta api peluru ini, kereta api cepat ini dengan kecepatan 300-320 km sejam. Dari ibu kota Iran, Teheran, sampai ke kota yang saya belum pernah ke sana. Ini betul-betul penyesalan di kota yang indah, Isfahan. Isfahan masih bisa. Isfahan. Masih bisa Bang Lui, masih ada usia. Insya Allah. Itu hampir berapa? 450 km. 450 km hampir ya. Biayanya berapa? Sekitar 3,5 miliar. Wih, separuh lebih ya. Nah, kemudian Tiongkok membangun dari Tiongkok Selatan ke Laos. Itu jaraknya berapa kali? Hampir barangkali 10 kali. Jarak Halim Padalarang. Itu juga biayanya tidak sampai 7 miliar kabarnya. Saya 6 miliar barangkali, 6 miliar sekian. Jadi kenapa ini bisa di Indonesia sampai begitu mahal? Dan saya ingat waktu Presiden Jokowi bertandang ke Tiongkok, itu terakhir kali barangkali sebelum akhir jabatannya ya, berbicara dan sebagainya, saya membaca laporan tentang pembicaraan antara Xi Jinping dan Jokowi, itu tidak disebut. Di halaman pertama, hampir di paragraf pertama, itu Tiongkok mendesak kepada Indonesia segera selesaikan pembangunan kereta api Jakarta-Bandung, bukan Jakarta-Bandung lah, Halim Padalarang. Itu saya kaget. Kenapa Xi Jinping bangsa-bangsa seperti ini? Biayanya sampai begitu mahal. Itu satu. Kedua, jadi saya mungkin tidak begitu ngerti soal ekonomi. Saya waktu itu berada di Jepang. Dan melihat ada pembicaraan yang orang-orang ahli-ahli ekonomi Jepang keuangan mengatakan di Indonesia ini bagaimana. Kami menawarkan pinjaman dengan bunga 0,1% ditolak. Tapi Tiongkok 3%. Dengan bunga 2% diterima. Ya kita nggak tahu logikanya di mana. Waktu itu dikatakan ada yang menteri yang sangat berkuasa, menteri segala urusan berkuasa di zamannya Jokowi, marahnya luar biasa, mau nabok orang, mau ini itu, jadi susah. Nah ini bagaimana? Didiamkan. Jadi kalau itu dikatakan kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu yang terbaik karena kamu menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Nah, ini kita menunjukkan ini kekeliruan atau apa? Coba diperiksa lagi. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Mungkin saya salah, tapi kenyataannya seperti itu kalau kita baca. Masya Allah, itulah memang luar biasa ini ya, sandiwara dunia ini memang luar. Negeri-negeri kalau bukan terlalu kaya ini tidak akan selesai disedot oleh berbagai pihak. Karena begini, maaf, Bung. Itu makanya ada istilah the curse of resources, kutukan dari sumber daya alam. Itu sumber daya alam itu kutukan, karena itu kan berapa? Sekarang sudah berapa tambangnya ditangani oleh kemarin pidato dari Pak Prabowo. Kemudian berapa hektar misalnya tanaman kelapa sawit dan lain sebagainya. The curse itu artinya kutukan of resources, yaitu sumber daya alam. Ini dia terbukti. Masya Allah. Wah, saya ingat para pendiri bangsa jadi 80 tahun bersatu berdaulat
rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, tapi berdaulat ini menjadi sebuah pertanyaan. Mungkin sebagai penutup, Bang Nuim, ada nasihat-nasihat dari perjalanan bangsa ini sebagai anak bangsa yang mengalami berbagai zaman dari perjalanan hidupnya. Silakan Bang Nuim Hayat. Ya, inilah yang paling penting kalau kita misalnya ingin menghapuskan korupsi. Saya mengutip orang yang pernah menjadi Menko Polhukam. Namanya Muhammad Mahfud Muhyiddin. Kalau ada yang belum tahu nama lengkapnya, Muhammad Mahfud Muhyiddin. Mahfud MD. Mahfud MD. Ya. Apa yang dia katakan? Bukan saja katanya malaikat bisa jadi iblis. Ya kan, dia pernah mengatakan. Tapi dia mengatakan, kalau saja kita bisa memberantas korupsi di bidang pertambangan, maka kita saban bulan bisa memberikan kepada setiap warga negara di Indonesia, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang ganteng sama yang dia, itu berapa puluh juta rupiah satu bulan. Tiap bulan, kalau kita bisa memberantas hanya korupsi di bidang pertambangan. Nah, di sini mau kasih contoh. Contohnya begini, hukum itu dilambangkan sebagai perempuan yang tidak melihat, yang tutup mata, tidak melihat ke kiri atau ke kanan, tapi melihat kebenaran. Islamnya mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang orang berbuat jahat. Dipertegas. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, ketika menghukum di antara manusia, hukum dengan adil, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Dan kemudian dikatakan, jangan sampai kebencian kamu terhadap seorang membuat kamu menyeleweng dari hukum, jalan hukum. Nah, ini Bung Ihsan menariknya, sudah saya katakan berapa kali, menariknya begini. Ada seorang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia ini nggak kepalang tanggung. Dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Imam Ali, dia khilafah. Satu kali dia berani menuduh seorang, ada yang mengatakan Kristen, ada yang mengatakan Yahudi. Dia menuduh orang itu mencuri pakaian perangnya. Oh, ya, dia pergi ke pengadilan. Pergi ke pengadilan. Pengadilan bilang, oke, panggil dua-duanya. Tanya kepada Imam Ali, mana bukti ini pakaian perang ini kamu punya? Oh, nggak ada, kata. Ya, kalau nggak ada, ini bagaimana kamu mau menuduh orang? Ini pertama, sepupu Rasulullah. Kedua, menantu Rasulullah. Ketiga, Imam Ali khalifah. Bagaimana? Di pengadilan melawan non-muslim. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Ketika menghukum di antara manusia. Maka akhirnya hakim mengatakan tidak bisa. Ini pakaian ini orang yang punya, ini orang tergugat ini. Orang Kristen atau orang Yahudi. Dia yang punya. Karena Imam Ali tidak bisa membuktikan. Ketika telah selesai itu, si orang ini mengatakan, iya ini sebenarnya saudara punya. Karena waktu itu terjatuh kita dari perang Sinin, ya pernah ya. Saya ambil, katanya. Saya ambil. Tapi di depan pengadilan itu berdasarkan, coba bayangkan. Dia adalah sepupu Rasulullah SAW. Termasuk orang yang pertama yang masuk Islam. Kedua, dia adalah menantu Rasulullah SAW. Ketiga, Imam Ali, dia khalifah. Tapi di mata hukum, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil. Nah, itu dia. Kita menghukum di antara manusia. Ya. Jadi jangan sepele, jangan bilang oh, ini orang Yaman aja dia punya gara-gara. Enggak. Orang Yaman ini bawa ajaran-ajaran yang masuk akal lah. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika kamu menghukum di antara manusia. Bukan di antara muslim, enggak, manusia semua. Hukumlah secara adil, hukum secara adil. Ini yang harus kita tegakkan. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat telah membersamai 30 menit lebih pendengar di berbagai tempat. Nampaknya ini selalu ditunggu-tunggu Bang Nuim. Dan insya Allah negeri ini tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.